Kalau dengar kata McDonald's atau McD, pasti banyak dari kita yang punya kenangan nih ya di sana. Entah itu ngerjain tugas, ketemu gebetan, atau bahkan pernah putus sama mantan di sana. Nah, tapi baru-baru ini ada kabar tutupnya McDonald's Sarinah yang jadi viral di mana-mana. Ada apa sih sebenarnya? Kami ulas untuk Anda dalam akhir kisah McD Sarinah. Ya, sebelumnya kita akan bahas dulu sejarah menarik di balik datangnya McDonald's ke Indonesia. Mulai dari siapa sih perusahaan yang mendatangkan fast food terhits asal Amerika Serikat ini. Perusahaan ini adalah PT Rexo National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group. Nah, pada tahun 1991 perusahaan ini resmi membuka McD cabang pertama di Indonesia, tepatnya di pusat ibu kota Jakarta yang kita tahu yaitu Sarinah Tamrin. Dan kemudian itulah yang menjadi awal mula dari banyaknya gerai McD yang tersebar di Indonesia. Hingga saat ini PT RNF setidaknya telah membuka lebih dari 200 gerai McD dengan 14.000 karyawan yang bekerja di sana. Jadi tidak heran ya mengapa banyak yang sedih kalau McD cabang Sarinah ini harus tutup. Karena kemarin per hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 menjadi hari terakhir untuk McD cabang Sarinah. Karena ini memang bersejarah sekali, apalagi dulu pernah heboh pada tahun 96 nih, petinju dunia Muhammad Ali kan pernah ya mampir ke McD Sarinah dan juga menraktir pengunjung yang lagi ada di sana. Nah, itulah mungkin salah satu kenangan manis yang akan terus diingat oleh sebagian warga Jakarta. Lantas apa sih alasannya? Kenapa harus tutup? Ternyata pengelola gedung yakni PT Sarinah Persero memiliki rencana besar untuk mengembangkan kawasan Plaza Sarinah. Jadi BUMN retail itu akan membangun tower untuk hotel, perkantoran, retail dan juga exhibition dengan total alokasi investasinya ini tidak main-main, mencapai 1,8 triliun rupiah. Lebih rinci, 1,8 triliun ini terbagi menjadi apa? 1 triliun untuk bangun tower baru dan kemudian 800 miliarnya untuk renovasi gedung dan juga membangun gedung exhibition atau pameran. Nah, jadi adanya rencana ini memang mengharuskan ya pihak manajemen melakukan pengosongan terhadap gerai-gerai yang ada di Plaza Sarinah, tak terkecuali yaitu McDonald's. Nah, masih berbicara terkait restoran fast food asal luar negeri yang memang sudah bertahun-tahun lamanya nih ya menjamur di tanah air. Sebenarnya seberapa eksis sih mereka dan seberapa besar antusiasme masyarakat? Kita lihat menurut riset yang diteliti oleh Roy Morgan pada tahun 2018, dalam periode 6 sampai 12 bulan disebutkan bahwa restoran sederhana yang menyajikan makanan Padang ternyata masih mendominasi dengan jumlah peminatnya yang tertinggi yaitu 28,4 juta orang. Tetapi restoran fast food ayam KFC ini juga tidak kalah. Ayam KFC ini menyusul dengan jumlah peminat 24 juta orang. Jadi berarti nggak beda jauh juga nih orang-orang yang suka makan rendang sama yang suka makan ayam goreng KFC. Jadi kita bisa lihat ya, sementara itu untuk McDonald's jumlah peminatnya yaitu 7,7 juta peminat dan kemudian Pizza Hut 6,5 juta orang peminat. Nah, adapun dengan banyaknya jumlah peminat terhadap restoran fast food di Indonesia, kita juga bisa berkaca pada nilai penjualannya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013 sampai tahun 2019 ternyata tren total penjualannya ini terus meningkat. Dari awalnya di kisaran 1,4 miliar dolar AS, kini penjualan terus meroket tinggi. Pada tahun lalu saja ini nyaris menyentuh 3 miliar dolar AS atau setara dengan 44 triliun rupiah. Jadi jika dibandingkan dengan negara lain mungkin nilai penjualannya mungkin masih lebih sedikit ya. Tetapi dari sisi pengaruhnya ke gaya hidup masyarakat Indonesia berarti bisa dibilang budaya kuliner orang Indonesia ini semakin kesini semakin gemar makan makanan fast food. Kita lihat juga ke rencana perombakan Plaza Sarinah. Selain McD sebenarnya apa sih yang akan terjadi juga nantinya kepada gerai-gerai yang ada di sana dan jika mereka pun
akhirnya harus hengkang seperti McD, apakah ada kemungkinan bisa kembali buka setelah nanti proyek Plaza Sarina baru juga akan selesai? Lalu penasaran nggak sih seperti apa nantinya jika proyek Plaza Sarina baru ini nanti rampung? Ternyata Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan konsep baru Sarina ini akan sangat berbeda. Nantinya pusat perbelanjaan ini akan diubah dengan konsep Indonesia modern yang berpihak pada merek dan produk UKM dalam negeri. Tidak hanya itu, kedepannya Sarina juga akan menjadi tempat kesepakatan dagang atau trading area serta pelatihan dan juga markas khusus untuk perusahaan startup. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Apakah ada peluang bagi restoran franchise asal luar negeri seperti McDonald's untuk kembali buka di Plaza Sarina yang baru nanti? Nah, Erick Thohir menjawab jika nantinya ingin kembali buka, setidaknya harus ada 50% konten lokal yang diperjualkan. Karena balik lagi, harus mendukung konsep baru Plaza Sarina yang nantinya akan dijadikan markas khusus untuk kuliner hingga produk merek asli Indonesia. Berikutnya kita juga sempat membahas ya tentang tren perkembangan fast food di tanah air. Tapi kita tahu di situasi saat ini akibat pandemi COVID-19 dan juga adanya aturan PSBB, saat ini mayoritas omset dunia usaha termasuk juga restoran fast food ini pasti terkena dampaknya. Seperti KFC yang baru-baru ini dikabarkan sudah merumahkan 450 pegawainya dan menutup 100 gerai cabangnya di Indonesia. Lalu kemudian restoran Daking ini juga mengalami penurunan penjualan 50% dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, sementara sama halnya Pizza Hut dan juga McDonald's mengatakan terjadi penurunan omset dan tengah berupaya keras untuk menghindari langkah PHK terhadap karyawannya. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir, sebagian besar restoran ini memang terus mencari celah untuk dapat menjual produknya. Karena kerugian yang ditimbulkan atas hambatan ini, untuk di Jakarta saja telah dialami oleh sekitar 7.000 unit usaha restoran dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Jadi kesimpulannya waralaba makanan cepat saji memang tidak bisa dipandang sebagai sekedar tempat tongkrongan belaka. Ingat ya, masih ada roda perputaran uang miliaran rupiah yang ada di sana, dan sektor ini adalah salah satu yang paling menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari karyawan, pertokoan, kurir, hingga pihak mitra peternak sampai pemasok bahan-bahan. Maka dari itu, nasib jutaan pekerja pun pastinya tak bisa lepas dari hal ini.